Pemirsa, malam pergantian tahun tinggal beberapa jam lagi. Warga pun menyambut tahun baru kali ini dengan berbagai cara. Mulai dari menikmati pemandian air panas hingga menyaksikan terakhir kalinya matahari terbenam di tahun 2015. Sejak Kamis pagi, jelang malam pergantian tahun baru, ratusan kendaraan dan bus pariwisata tertahan di jalur wisata menuju objek wisata Pantai Anyer dan Carita, Banten. Antrian kendaraan mengular dari pintu masuk objek wisata hingga jalur alternatif Ciwandan serta jalur lingkar selatan kota Cilegon, Banten. Arus lalu lintas menjadi semrawut karena banyaknya pengguna jalan yang saling serobot untuk bisa cepat sampai di tujuan. Kemacetan juga mulai terlihat di kota Kembang, Bandung. Antrian kendaraan terlihat mulai dari gerbang tol Pasteur. Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka 8 gerbang tol. Selain di tol Pasteur, kepadatan arus kendaraan juga terjadi di sejumlah ruas jalan di Bandung, terutama yang mengarah ke lokasi wisata dan belanja. Di Tegal, Jawa Tengah, sejumlah hotel dan penginapan di kawasan objek wisata pemandian air panas Guci sudah penuh dipesan oleh masyarakat dari berbagai daerah yang akan merayakan malam pergantian tahun. Selain udaranya yang sejuk, objek wisata di kawasan pegunungan ini juga terkenal dengan pemandian air panasnya yang dipercaya mampu mengobati penyakit kulit. Maka tak heran, meski tarif hotel dan penginapan naik hingga 60%, wisatawan tetap antusias menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Tahun pastinya. Ya, lebih mahal dari harga-harga hari-hari biasa ya. Keberatan nggak, Mas? Keberatan nggak? Ya, karena liburan nggak tiap hari, ya kita masih bisa menerima, cuma ya ada yang masih keberatan. Ya pemirsa, warga Jakarta dan wilayah penyangga lainnya bisa menikmati layanan kereta komuter lain semalam suntuk. Ya, KRL akan beroperasi 24 jam hari ini, jadi Anda tidak perlu khawatir memikirkan perjalanan pulang selepas berpesta tahun baru. Bagi Anda yang biasa beraktivitas dengan menumpang kereta komuter lain, ada hadiah spesial bagi Anda di malam tahun baru 2016 hari ini. PT KAI Komuter Jabodetabek akan mengoperasikan keretanya selama 24 jam penuh. Layanan ini spesial diadakan bagi Anda yang ingin merayakan tahun baru di Jakarta. Tentunya tujuan kami ini untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa KRL ya, agar lebih maksimal sehingga bisa mengakomodir kebutuhan para pengguna jasa untuk perjalanan KRL. Dan harapan kita dengan bertambahnya jumlah perjalanan ini juga bisa sekaligus menjadi mungkin mengurangi angka-angka kecelakaan di jalan raya ya. Khusus malam tahun baru ini, PT KCJ akan mengoperasikan 26 perjalanan tambahan KRL meliputi lintas Bogor Jakarta Kota, Bogor Jatinegara, Bekasi Jakarta Kota, Tangerang Duri, dan Maja Tanah Abang. Nah, kalau menurut saya itu bagus ya, terus juga kan kita ngerasa terbantu. Udah gitu kan karena kalau kita pakai kendaraan pribadi itu kan macet. Biasanya kan kalau tahun baru tuh pada keluar tuh sampai malam, sampai tengah malam acaranya. Nah, dengan adanya 24 jam dari KRL ini, jadi transportasinya agak dimudahkan gitu. Bagus, sangat mempermudah kita, perjalanan juga jadi lancar gitu ya. Anda juga tak perlu khawatir kehabisan kereta karena perjalanan kereta tambahan disediakan sangat banyak. Selain menambah jam operasi menjadi 24 jam untuk memfasilitasi masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun nanti malam, PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ menambah 26 jumlah perjalanan dari sebelumnya 887 perjalanan menjadi 913 perjalanan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan yang akan terjadi pada malam tahun baru nanti seperti yang terjadi pada malam pergantian tahun 2015 lalu. Jadi bagi Anda warga Jakarta tak perlu khawatir terjebak macet di malam tahun baru kali ini karena banyak pilihan angkutan umum yang tersedia bagi Anda. Ade Wahyu, Imam Muhairib, Jakarta. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun di Jakarta, tersedia berbagai pilihan lokasi untuk merayakannya. Salah satunya yaitu kawasan Ancol yang menjadi pusat perayaan tahun baru di Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Ancol, rekan kami Edo Eka Rizky telah siap dengan laporannya. Edo. Ya Taufik dan juga pemirsa, memang Ancol atau kawasan Ancol yang merupakan objek wisata yang ada di Jakarta Utara ini dijadikan salah satu pusat lokasi perayaan pergantian tahun
bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Bisa dilihat pada hari ini sejak pagi tadi pengunjung yang mendatangi kawasan Ancol terutama di kawasan titik-titik objek wisata seperti pantai beach pool seperti ini yang ada di belakang saya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada sejak pagi hingga sore hari ini. Terhitung memang ada peningkatan yang beberapa kali lipat pengunjung yang datang pada hari ini untuk mereka merayakan hari atau pergantian tahun dari tahun 2015 menuju tahun 2016 di kawasan Ancol. Untuk itu para pengelola dari Ancol sendiri memang ini menyulitkan dalam sistem masuk atau keluar masuk ya kendaraan pengunjung yang datang ke Ancol. Dalam hal ini pada hari ini sejak pukul 10 tadi pihak pengelola Ancol menerapkan sistem kantong parkir atau menerapkan parkir yang terpusat di beberapa titik. Sejauh ini memang ada 4 titik pusat atau kantong parkir yang tersedia oleh pihak pengelola bagi masyarakat yang ingin mendatangi atau mengunjungi kawasan Ancol dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka. 4 titik tersebut dibagi menjadi titik di bagian selatan, barat, timur, dan bagian kawasan tengah dari Ancol sendiri. 4 titik ini disinyalir atau diklaim oleh pengelola dapat menampung sekitar 15.000 kendaraan dari kendaraan roda 4 dan juga 30.000 kendaraan roda 2. Sejauh ini memang titik-titik parkir itulah yang digunakan oleh pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka dan mereka bisa berwisata ke titik-titik wisata yang ada di pantai atau di kawasan Ancol itu sendiri. Dengan diterapkan sistem parkir terpusat tersebut memang menjadi kendala bagi masyarakat yang berkunjung. Masyarakat yang biasanya bisa mendatangi atau memarkir kendaraannya di depan pantai ataupun di depan titik-titik wisata tempat aktivitas masyarakat, mereka kini harus menggunakan shuttle bus atau pihak pengelola menyediakan shuttle bus untuk para pengunjung secara gratis agar mereka bisa mengelilingi dan menentukan atau turun di tempat wisata tempat mereka yang ingin mereka tuju. Memang di Ancol sendiri Taufik perlu diketahui pada malam pergantian tahun dari 2015 menuju 2016 ini akan ada beberapa panggung hiburan di beberapa titik pantai seperti di Lagoon Beach dan juga Pantai Karnival, panggung hiburan yang diisi oleh pertunjukan musik dari artis ibu kota ini nantinya akan menghibur para masyarakat yang datang ke kawasan Ancol. Selain itu juga akan ada pesta kembang api dalam rangka merayakan pergantian tahun di kawasan Ancol. Taufik. Atas laporan Anda, semoga malam pergantian tahun nanti dirayakan oleh masyarakat secara meriah namun tetap aman dan kondusif. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sementara itu, sebelum Anda melewatkan malam pergantian tahun di tengah keseruan pesta rakyat yang dipusatkan di Ancol, Jakarta Utara dan Kota Tua Jakarta Barat, cermati pula perubahan dan pengalihan arus yang mulai diberlakukan sore ini. Ya, mulai sore ini jalur sepanjang Harmoni menuju Kota Tua ditutup total. Seluruh kendaraan akan dialihkan ke Jalan Pancoran atau diputar balik ke arah Hayam Wuruk. Sementara kendaraan bermotor dari arah Mangga 2 juga akan dialihkan ke arah Jalan Pintu Besar Selatan. Dari arah Jembatan 5, kendaraan bermotor dialihkan ke Jembatan 2, Cideng, dan Toko 3. Bagi Anda yang melintas dari Bundaran Kali Besar, bersiaplah untuk beralih ke arah Roa Malaka. Sementara di pertigaan pos polisi Kopi, kendaraan akan dibelokkan ke Jalan Kopi dan Jalan Gedong Panjang. Arus lalu lintas yang melalui pertigaan Tiang Bendera akan dialihkan ke Jalan Ekor Kuning. Begitu juga dengan arus kendaraan di pertigaan Cengkeh yang juga akan dipecah ke arah Jembatan Gantung. Nah, bagi Anda yang menggunakan kendaraan pribadi menuju kawasan Kota Tua, Anda harus memarkirkan kendaraan di kantong parkir yang tersedia di sekitar halte busway. Dan Anda bisa menggunakan bus Transjakarta untuk melanjutkan perjalanan. Bagi Anda yang ingin melewatkan tahun baru di Ancol, berbagai fasilitas angkutan umum telah tersedia. Setelah Anda memarkir kendaraan pribadi Anda, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan bus Transjakarta dan shuttle bus yang siap mengangkut Anda ke lokasi. Tahun baru 2016 tinggal beberapa jam lagi. Khusus bagi warga ibu kota yang ingin melewatkan malam pergantian tahun dengan murah meriah, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pusat perayaan tahun baru di Pantai Ancol. Mulai dari panggung hingga pesta kembang api disiapkan untuk menjamin pertunjukan spektakuler. Mencegah kepadatan lalu lintas menuju lokasi, panitia bekerjasama dengan Polda Metro Jaya menyediakan areal parkir khusus bagi pengguna kendaraan pribadi. Seluruh kendaraan milik Anda harus diletakkan di kantong parkir yang telah tersedia dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus Transjakarta. Beberapa areal parkir diantaranya berada di Eco Park, Ancol Beach Mall, Highlight, dan areal depan Hotel Discovery. Ya, menjelang tahun 2016 ini masyarakat
diimbau untuk memarkirkan kendaraannya di beberapa area yang sudah ditentukan. Akan tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena pihak pengelola sudah menyediakan shuttle bus untuk mengantarkan masyarakat sampai ke lokasi perayaan malam tahun baru pada hari ini. 100 unit shuttle bus disiapkan di Ancol Karnaval dan dioperasikan gratis untuk mengangkut masyarakat. Karena pengen aja, seru juga kayaknya gitu, nyaman lah, jadi nggak susah gitu. Bermanfaat sekali, bisa buat kita nyaman ya. Kalau dulu kan yang saya tahu nggak ada yang seperti ini gitu. Sekarang enak, iya ada angkutan seperti ini, warawiri, iya. Jadi tinggalkanlah kendaraan pribadi Anda dan beralihlah ke angkutan umum untuk merayakan Tahun Baru episode kali ini. Gifsan Ramos, Bambang Kurniawan, Jakarta. Sementara itu, pengamanan di sejumlah lokasi wisata juga kian diperketat menyusul adanya ancaman teror dari kelompok radikal serta mengantisipasi tindak kriminal dan potensi gangguan keamanan lainnya. Tim gabungan TNI Polri siap mengamankan 13 titik rawan teror di seluruh tanah air. Ini dia liputannya. Untuk mengisi waktu libur menjelang pergantian tahun, sebagian masyarakat Jakarta memanfaatkan dengan mengunjungi tempat wisata. Salah satunya Taman Monumen Nasional yang berlokasi di Jakarta. Selain warga ibu kota, sebagian pengunjung datang dari luar kota seperti Malang dan Padang. Akibatnya, antrian panjang terlihat mulai dari pintu masuk, lorong Monas hingga depan loket penjualan tiket. Namun tidak sedikit pengunjung yang kecewa karena pihak pengelola membatasi tiket masuk. Jika biasanya disediakan 2.000 tiket, kini hanya 750 tiket saja. Selain itu, pihak UPT Monas juga akan mensterilkan Taman Monas mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sore nanti. Enggak. Kenapa Mas? Sepertinya kalau aku baca-baca memang dikuotain ya berharinya. Mungkin memang udah habis sih kuota buat yang naik puncaknya. Malam pergantian tahun di ibu kota kali ini memang berbeda. Tidak ada pergelaran hiburan di sepanjang jalur protokol Sudirman hingga Tamrin. Hal ini terkait dengan ancaman teror dan potensi gangguan keamanan lainnya, termasuk tawuran. Polisi mencatat ada 5 titik keramaian yang akan didatangi ribuan orang, seperti Ancol, Monas, Bundaran HI, Taman Mini Indonesia Indah, dan Kota Tua Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya bahkan menyiagakan 12.000 personel pengamanan yang akan disebar di seluruh ibu kota. Kami sedang memusatkan perhatian kepada rencana pengamanan malam pergantian tahun. Malam pergantian tahun ini dipusatkan di beberapa tempat. Ancol yang pertama karena Bapak Gubernur, Pangdam dan Pak Kapolda dan semua akan berada di situ. Tidak hanya di ibu kota, pengamanan jelang malam tahun baru juga terus ditingkatkan Polres Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah titik yang menjadi tempat konsentrasi massa akan dilakukan penjagaan ketat. Selain objek vital, pusat keramaian hingga kawasan wisata Pantai Cipatujah menjadi prioritas pengamanan. Ratusan personel kepolisian dibantu anggota TNI dan BRIMOB mulai bersiaga. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga turut dilibatkan untuk mengamankan malam tahun baru. Tindakan penjagaan ketat terpaksa diambil untuk meminimalisir aksi kriminal serta mengantisipasi aksi terorisme. Apalagi kurang dari 2 pekan jelang tahun baru, 2 orang warga Tasikmalaya ditangkap Densus 88 diduga karena terlibat aksi teror. Sementara itu, sejak santer muncul ancaman teror yang menargetkan Bali sebagai salah satu sasaran oleh kelompok teroris jaringan Santoso, kepolisian daerah Bali terus melakukan razia intensif. Selain melakukan razia di jalan raya, kepolisian juga melakukan razia preventif dengan masyarakat. Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi apakah dia wisatawan asing, juga domestik, semua yang ada tanda-tanda mencurigakan akan kita lakukan pemeriksaan di tempat. Polisi memetakan 13 daerah rawan teror saat pergantian tahun nanti malam. Daerah rawan itu adalah Jakarta, Yogyakarta, Pulau Jawa, Papua, Ambon, sebagian wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. 150 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan, seperti halnya pengamanan Natal pekan lalu. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Masa kanak-kanak seharusnya jadi momen terindah yang penuh keceriaan, namun tidak bagi anak-anak korban kekerasan. Ya, hati bangsa ini terluka mendengar pedihnya kisah para bocah korban kekerasan di sepanjang tahun 2015. Ironisnya, mereka menjadi korban di tangan keluarga dan orang terdekat. Pemirsa, berikut catatan akhir tahun redaksi kasus kekerasan anak-anak Indonesia.
menjadi tahun yang kelam bagi anak-anak Indonesia. Kebanyakan kasus kekerasan anak terjadi berkaitan dengan pengasuhan. Kematian Angeline di tangan ibu angkatnya memberikan kontribusi besar bagi ekspos kekerasan anak di Indonesia. Namun demikian, kasus Angeline hanyalah fenomena puncak gunung es yang menyeruak di atas permukaan. Karena sesungguhnya masih banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki nasib yang sama. Teraniaya di tangan orang terdekatnya yang seharusnya bisa menjadi pelindung dan pemberi rasa aman. Sabtu siang gitu, dipanggil-panggil sekitar jam 2:30 nggak ada, sampai jam 3. Terus ya aku cari sampai di luar sini, di halaman, di tetangga, tetap nggak ada. Ya, akhirnya lapor polisi. Pengakuan sang ibu angkat MM pada tanggal 19 Mei membuka drama kematian Angeline. Ibu dan saudara angkat menyebarkan berita Angeline hilang bak ditelan bumi saat bermain dalam rumahnya. Bahkan, masyarakat bahu-membahu menyebar informasi untuk bisa menemukan bocah cantik berusia 8 tahun itu. Perlahan, tapi pasti. Skenario hilangnya Angeline yang disusun keluarga menuai kecurigaan. Keluarga angkat Angeline semakin tertutup. Bahkan, saat para menteri mengunjungi rumahnya di Sanur, Bali, ibu angkat Angeline justru kabur. Hingga kebenaran akhirnya terkuak. Angeline hilang bukan karena diculik, namun karena dibunuh. 10 Juni 2015, jasad Angeline ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya. Polisi menemukan jenazah Angeline setelah mencium bau busuk yang berasal dari gundukan tanah tak jauh dari kandang ayam. Saat digali, polisi menemukan jenazah Angeline memeluk erat boneka kesayangan dan berselimut spray serta tali yang melilit lehernya. Polisi menetapkan MM, ibu angkat, dan AG, pembantu rumah tangga, sebagai tersangka. MM dikenakan pasal berlapis, yakni tentang pembunuhan berencana dan penelantaran anak. Sedangkan AG terjerat pasal membantu pembunuhan. Dalam sidang kasus pembunuhan Angeline yang masih berjalan sampai sekarang terkuak. Ibu angkat yang menyiksa hingga menyebabkan Angeline meregang nyawa. MM juga yang mentitahkan kepada AG untuk mengubur jasad korban. Sepanjang tahun 2015, lebih dari 2.500 pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, 59,3% adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tren kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak juga meningkat tajam. Ironisnya, kejahatan seksual yang menimpa para bocah belia terjadi di lingkungan rumah dan sekolah. Kasus kejahatan seksual yang berujung pada pembunuhan terjadi di Kalideres Oktober tahun ini. PNF, bocah berusia 9 tahun, jasadnya ditemukan dalam kardus. Jenazah korban pertama kali ditemukan warga di Jalan Sederhana, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Saat ditemukan, kaki dan tangan bocah 9 tahun ini dalam keadaan ditekuk dan terikat tali, serta sekujur tubuhnya dililit lakban. Hidung dan telinga kirinya mengeluarkan darah, sementara mulutnya tersumpal kaos kaki. Tidak hanya itu, di pinggang kirinya terdapat luka gores sepanjang 10 cm dan tanda kekerasan seksual. Pelaku adalah warga setempat berinisial AD. Di rumah pelaku, polisi menemukan abu bekas membakar seragam PNF yang bersimbah darah. Ironisnya, AD adalah teman ayah PNF sejak kecil. Pemuda pengangguran yang sudah lama tinggal di Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat, tega memperkosa dan membunuh siswa kelas 2 SD PNF sepulang dari sekolahnya. Kejahatan seksual pada anak lainnya terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, korban kejahatan seksual mencapai 26 anak. Pelakunya adalah IW,
seorang tukang ojek yang tinggal di rumah ibadah dekat pemukiman. Kejahatan seksual IW terbongkar saat salah seorang warga memergoki pelaku tengah memperkosa seorang korban tempat ibadah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Agar korban menurut, pelaku biasa menjebaknya dengan iming-iming uang sebesar Rp5.000. Jika korban menolak, bujangan berusia 46 tahun ini juga tak segan-segan bertindak kasar dan memukulinya. Tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak membuat geram. Sudah saatnya hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku, yakni kebiri. Itu kebiri, yaitu secara kimia, kebirinya ya, bukan pemotongan, karena pemotongan mungkin itu terlalu ekstrim dan melanggar HAM, tapi misalnya disuntik untuk supaya dia tidak lagi mempunyai kecenderungan pedofil actionnya. Nah, kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak juga untuk di blow up? Selain menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku, tak kalah penting adalah penanganan kepada korban. Karena korban yang tidak tertangani dengan baik justru akan menjelma menjadi predator. Menggemborkan gerakan darurat kejahatan seksual pada anak-anak semoga tidak hanya didengungkan pemerintah saat korban telah banyak berjatuhan. Hukumnya wajib bagi negara untuk memberikan perlindungan pada anak-anak yang menjadi penerus bangsa ini. Tim Liputan, Trans 7. Seekor cumi raksasa sepanjang 4 meter menampakkan diri di perairan Jepang sesaat lagi di Redaksi Sore. Pemirsa, dunia bawah air selalu menawarkan pemandangan misterius sekaligus memukau seperti penampakan seekor cumi-cumi raksasa muda sepanjang 4 meter serta aksi mesra induk dan anak berang-berang yang saling berpelukan. Berikut kilas internasional selengkapnya. Di akhir tahun ini, seekor cumi raksasa muncul dan menampakkan diri di sekitar pelabuhan Toyama, Tokyo, Jepang. Cumi sepanjang hampir 4 meter ini berwarna putih dan jingga dan diperkirakan masih berusia muda dan sangat mungkin berkembang lebih besar lagi, bahkan hingga mencapai panjang 20 meter. Cumi yang dinamai Hek ini terpantau bergerak perlahan di perairan dangkal di sekitar pelabuhan. Masih dari Tokyo, Jepang, Akuarium Sunshine City menampilkan atraksi Ren Takahashi, seorang penyelam yang bermain-main dengan hiu dan ikan manta. Tidak hanya sekedar memberi makan dengan sayur mayur segar, Ren juga tampak kompak berenang berpelukan dengan si hiu yang dikenal sangat ganas. Ren yang mengenakan baju santai lengkap dengan jenggot tebal juga mengajak pengunjung bermain bersama anjing laut cerdas dan berfoto bersama Rudolf, si rusa kutub. Kegembiraan di akhir tahun juga diperlihatkan sepasang ibu dan bayi berang-berang yang tampak mesra berpelukan di atas air. Si bayi yang baru lahir ini tampak nyaman tidur di atas tubuh induknya yang kerap kali memeluk dan menciumi anak kesayangannya. Penghuni akuarium Monterey Bay ini sontak menarik perhatian para pengunjung yang gemas dengan aksi mesra ibu dan anak berang-berang laut yang lucu ini. Bila telah siap hidup di alam liar, keduanya akan kembali dilepas liarkan ke lautan. Sebelum berpisah, follow akun @news_trans7 di Twitter dan Instagram untuk mendapatkan informasi terkini seputar program news di Trans7. Akhirnya saya Taufik Imansyah undur diri, selamat menikmati malam pergantian tahun dan kita ketemu lagi di tahun 2016. Sampai jumpa.